Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di video kali ini Om Dul mau kasih lihat ke kalian semua cara penanganan biawak. Kebetulan di sini saya punya beberapa ekor babian biawak. Ada yang sudah lumayan disebut jinak dan ada juga yang masih jampi. Sini sedikit banyak saya mau menjelaskan bagaimana cara penanganannya, cara menghandlenya, cara eh, perawatannya. Pokoknya simak terus video kali ini, jangan di skip-skip agar menambah wawasan dan kita sama-sama sharing berbagi ilmu seputar reptil yaitu biawak. Oke, simak terus video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tulis kolom komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan dan nanti kita sharing. Nah, pertama-tama saya mau menjelaskan untuk kandangnya sendiri ya, atau untuk wadahnya sendiri. Ini saya pakai box container ya. Kita pakai box container supaya memudahkan kita untuk merawatnya, jadi kita lebih mudah untuk membersihkannya, ganti airnya atau memandikannya, jadi kita lebih mudah kalau kita pakai box container seperti ini. Nah, boxnya sendiri sudah kita modif sedemikian rupa jadi supaya udara atau oksigen yang menjadi atau supaya sirkulasi di dalam box container sendiri nggak terlalu ngap gitu, karena jika masih full, boxnya masih utuh, yang box belum kita bolong-bolongin, itu udaranya kurang bagus untuk pernapasannya. Untuk settingannya sendiri di sini saya pakai kawat ram ya. Di sini saya pakai kawat ram yang ukurannya kecil-kecil atau uh, biasanya disebut kawat ram yang halus. Kalau di kita misalkan beli di material atau di tempat-tempat peralatan-peralatan bangunan itu disebutnya kawat ram halus. Nah, seperti ini. Kenapa saya pakai yang halus? Karena kalau yang halus ini itu lubangnya tidak terlalu besar, jadi moncong atau mulut biawak itu tidak bisa nyelos. Karena jika mulutnya nyelos ke lubang si kawat kami ini, itu bisa menyebabkan moncongnya atau mulut si biawak atau reptil lain yang kita taruh di wadah seperti ini itu bakal rusak atau bakal lecet, yang menyebabkan nanti jadi koreng, jadi minus. Nah, baik, di sini ada 2 ekor baby biawak yang ukurannya masih kecil. Kemungkinan ini usianya kurang lebih 1 bulan atau 1 sampai 2 bulan. Sedikit saya praktekkan cara untuk menghandle bebian biawak ini. Cara kita memegangnya agar kita terhindar dari gigitannya jika kita masih takut jika tergigit biawak. Sedikit saya praktekkan. Nah, di sini keduanya memiliki karakter yang masih jampi. Nah, karakternya masih jampi, juga masih nyabet, masih gigit juga. Yang pastinya masih ngacir, masih beresiko terlepas, dan jika terlepas itu sangat sulit untuk kita menangkapnya lagi. Jadi seperti ini. Pastikan tangan kita itu bersih atau tidak bau amis, tidak bekas megang apa-apa, jadi murni bau tangan manusia. Kan kita habis memegang hewan atau kita habis memegang makanan dia, itu kan pasti kita kasih makan dia, itu kan yang berbau-bau daging. Nah, tangan kita tuh pastikan memegang makanannya. Nah, usahakan setiap kita mau memegang biawaknya, itu tangan kita cuci bersih. Jangan sampai ada bau amis, karena kalau bau amis itu beresiko kita akan digigit. Nah, karena tangan kita bau amis, biarpun biawak yang kita pelihara itu sudah jinak, itu beresiko tergigit karena dikira mereka itu, nah, jari kita itu adalah makanannya, karena kan masih berbau amis. Misalkan tangan kita sudah bersih, nah sini saya sudah cuci tangan juga, sudah bersih, jadi kita aman. Tapi tetap hati-hati. Sedikit saya praktekkan cara memegangnya. Jadi seperti ini. Jika biawak yang fresh kita baru beli dari pet shop atau kita baru mendapatkan dari liar, itu pasti akan biawaknya pasti sangat agresif. Nah, jadi kita harus hati-hati. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah air. Nah, air ini penting untuk biawak, karena biawak itu kan sebutannya juga kan water monitor ya.
yang jelas dia sangat membutuhkan air. Nah, kebetulan di sini sudah ada airnya. Nah, di sini biawaknya pun sudah terkena air, sudah basah kondisi badannya. Nah, kemungkinan kedua biawak ini sudah sedikit tenang atau sudah kalem, sudah nggak terlalu agresif karena dia sudah terkena air. Apa jika kondisi di sini kering, tidak ada air, itu akan sangat agresif mereka. Jadi air itu penting untuk menurunkan keagresipan mereka. Nah, di sini ada jika biawaknya sudah anteng gini, jelas dia tidak akan menyerang, tapi jangan salah, mereka bisa saja tiba-tiba menggigit jika kita dekatkan tangan kita ke arah tubuh mereka seperti ini. Kita basahkan tangan kita sampai kering. Yang pertama kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk yang ini kita memegangnya sebisa mungkin jangan kita pegang ekornya, karena kalau dipegang ekornya itu beresiko jika dia bergerak tiba-tiba, kemungkinan ekornya bisa putus. Nah, itu bisa membuat biawak kita jadi minus. Kita juga jangan memegang bagian pinggang atau kaki bagian belakang, area kaki bagian belakang itu bisa mungkin jangan kita pegang jika kita baru pertama untuk memegangnya di dalam kandang. Misalkan kita memegangnya dari bagian kepala, nah tapi ekstra hati-hati. Seperti ini caranya. Kita usap dulu badannya. Jika dia merespon, kita usap lagi. Dia merespon lagi, kita dekatkan tangan kita ke mulutnya seperti ini. Dia tidak akan menyerang karena tangan kita terbawa air. Dia tidak akan menyerang. Kalau biawaknya sudah anteng kayak gini, itu kita tinggal angkat saja biasa aja, itu akan aman. Tetap dia akan melakukan pergerakan defensif seperti itu. Wah, ini jelas. Dia masih nge-defense, dia masih nyabet. Nah, seperti itu. Misalkan kita memegangnya dari bagian bawah, kita memegang dari bagian bawah, nah dia akan aman. Nah, di sini biawaknya masih agresif. Nah, dia masih mencoba untuk mencari sesuatu yang bisa diserang karena dia merasa terancam. Nah, di sini yang kita lakukan adalah membuatnya merasa tidak terancam. Seperti apa? Seperti ini caranya. Kita pegang bagian-bagian yang dia turun. Nah, jika dia memipihkan bagian perut, itu tandanya kita harus hati-hati karena ini tanda dia siap menyerang. Jadi memipihkan perut dan jika dia siap menyabet, nih kita lihat, dia langsung menyabet dan juga dia mangap, itu dia tanda terancam. Caranya kita membuat dia supaya tidak terancam. Ini sedikit cara dari saya pribadi ya. Jika dia masih merasa terancam, caranya kita ambil air, kita siram, kita ambil air, kita siram, lalu kita angkat badannya. Kita jangan, kalau bisa kita jangan kita cekek ya, karena kalau dicekek dia bisa disebutnya berak. Pasti kalau kita megangnya secara menggunakan tenaga, pasti dia bakal berak. Jadi kita memegangnya cuma kita angkat aja bagian bawahnya atau bagian perutnya, kita angkat dari bawah. Posisi jari kita jangan sampai ada di samping kepala dia aja, atau di samping moncong dia, atau di samping mulutnya, karena itu memudahkan dia untuk menyerang secara cepat. Nah, jadi kita posisinya di belakang leher. Nah, jari kita di belakang leher, jari kita yang bawah, bagian bawah seperti ini. Nah, jika dia berontak atau dia berusaha untuk kabur, kita ikuti. Kita ikuti kemana dia. Nah, tapi jangan sampai terlepas dari pegangan kita juga. Nah, kita ulangi cara seperti ini. Lama-lama dia akan terbiasa. Nah, dia tidak akan menggigit. Seperti itu. Karena dia sudah merasa tidak terancam. Nah, seperti itu. Tapi jika kita salah memegangnya, misalnya seperti ini. Nih, tuh, dia bakal gigit lagi tuh. Karena kita memegang bagian ekornya, dia akan berbalik untuk menyerang. Tuh, dia akan berbalik untuk menyerang. Tuh, dia akan selalu menyerang.
Tapi kalau kita megangnya seperti cara yang tadi, dia tidak akan menyerang. Kita berusaha sebisa mungkin jangan memegang bagian dari atas jika biawaknya masih galak seperti ini. Kita megang misalkan dari bawah terus. Kalau dari bawah, ingat posisi tangan kita jangan di samping kepalanya. Nah, kita ikuti kemana pergerakannya. Penting jangan sampai lewat dari genggaman. Nah, seperti itu. Jika dia sudah posisi di tangan dan dia menganggap tangan kita bukan ancaman, dia akan merasa nyaman, tidak lagi merasa terancam. Jadi dia sudah tidak lagi defensif, jadi sudah aman. Jadi seperti itu cara penanganan biawak yang galak khusus untuk babyan. Nah, jika biawak yang kalian punya di rumah itu biawak yang sudah besar, itu caranya beda lagi penanganannya. Jadi seperti itu, masing-masing hewan memiliki karakter yang berbeda-beda, berbeda ukuran juga berbeda karakter. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Coba kita handle biawaknya satunya lagi. Kita taruh di situ. Jika dia sudah merasa tidak terancam dengan tangan kita, pasti dia akan diem aja. Nah, kita coba ambil yang ini, yang satunya lagi. Nah, biawak kalau sudah di dalam air seperti ini, itu sudah sangat aman untuk kita pegang. Apalagi jika kepalanya sudah berendam di dalam, itu sangat aman. Kita ambil langsung aja itu nggak apa-apa. Contohnya seperti ini. Tuh, jadi sudah tidak akan gigit. Beda lagi posisi dia jika tidak berada dalam air. Nah, ini lebih agresif lagi nih, lebih jampi. Nah, jika penanganan tepat, dia pasti tidak akan menggigit, biarpun dia agresif seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Penting kitanya harus memiliki ketenangan dalam menghandlenya. Kurang lebih seperti itu penanganan biawak yang kecil kayak gini. Nah, untuk cara memberi makannya mungkin saya jelaskan nanti di video selanjutnya. Nah, di sini ada satu lagi biawak yang babyan juga, cuma sedikit lebih besar. Ini karakternya juga masih jampi. Karakternya tuh. Dan dia juga masih kemungkinan menggigit, biarpun sudah terlihat agak tenang, dia masih ada kemungkinan untuk menggigit, dan pastinya dia masih berusaha untuk lari. Nah, di sini juga sama, wadah air penting untuk biawaknya. Cara penanganannya hampir sama seperti yang tadi. Nah, biawak seperti ini sudah enak untuk dirawat, sudah mudah untuk perawatannya. Dari kita handle-nya, memberi makannya, dia sudah gampang. Karena dia sudah gemuk seperti itu. Biarpun sudah tenang, sudah doyan makan, dia tetap masih jampi. Penanganannya hampir sama. Kita basahi tangan kita, jangan sampai kering, jangan sampai ke bawah amis. Nah, kita coba pegang dari bawah lagi. Jangan dari atas. Poinnya jangan kita pegang dari atas, kita pegang dari bawah. Sebisa mungkin kita pegang dari bawah. Caranya seperti apa? Jika biawaknya sudah aktif tapi dia masih galak, caranya masih sama. Kurang lebih seperti ini, tangan kita basahi. Nah, kita pegang dari bagian depan, di belakang, atau di bawah dada dia. Kita memegang caranya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan tangan kita dilewati oleh dia, setelah tangan kita berada di posisi seperti ini, melewati badan dia, langsung kita angkat. Nah, dia langsung tenang. Beda lagi jika kita memegangnya dari atas. Nah, ini sudah tenang karakternya jika sudah berada di tangan. Nah, indikator biawak yang sudah tenang adalah ketika kita sudah memegangnya, dia tetap menjulurkan lidahnya seperti ini. Nah, dia tetap menjulurkan lidah seperti ini, itu tandanya biawak itu sudah tenang, dan biawak itu juga pastinya memiliki kondisi badan yang sehat atau tidak stres. Nah, seperti itu ciri-ciri atau indikatornya. Jika kalian membeli atau mendapatkan biawak baru, nah seperti itu, kalian perhatikan lidahnya. Jika lidahnya menjulur-menjulur seperti ini ketika dipegang, biarpun dia galak atau biarpun dia masih ngacir, tandanya biawaknya sehat atau tidak stres.
Nah seperti itu sobat, ini sudah enak. Nah kebetulan biawak saat ini memiliki motif yang lumayan cantik ya, memiliki batik yang lumayan bagus dan memiliki karakter yang lumayan enak juga seperti ini. Nah ini guys, nah untuk perawatannya sendiri jika biawak sudah seperti ini itu sudah sangat mudah ya, ini sudah sangat mudah untuk perawatannya, dan saya sarankan untuk kalian menggunakan box seperti ini, box atau kontainer seperti yang saya pakai, karena itu sangat memudahkan untuk membersihkannya. Nah cara perawatannya sendiri adalah kita mandikan, kita mandikan 2 hari sekali, lebih bagus lagi kita mandikan setiap hari, supaya apa, supaya kulit-kulit yang hasil dia shedding itu bersih seperti itu. Kulit-kulit yang tua atau kulit-kulit yang sudah mengalami proses shedding itu bisa langsung terangkat, jadi kondisi badannya itu akan cerah tuh, seperti ini, seperti itu. Dan memandikannya kita jangan pakai sikat, harus dicatat, kita memandikannya jangan pakai sikat, kita memandikannya cukup pakai spons, kita memandikannya cukup pakai spons, kita gosok-gosok badannya, jangan sampai terkena mulutnya, karena itu bisa membuat biawaknya terjadi hal yang tidak kita inginkan, seperti itu. Untuk perawatan airnya kita usahakan kita ganti sesering mungkin. Untuk airnya usahakan ganti sesering mungkin ya, jangan sampai airnya bau, karena itu bisa menyebabkan apa, bisa menyebabkan biawaknya menjadi pilek seperti itu, bisa menyebabkan polusi udara, jadi udaranya jadi kotor, kurang bagus juga, itu bisa menyebabkan pilek juga sama. Dan kita sebagai pemiliknya juga bisa terserang pilek karena udara yang bau akibat air yang kotor dari si biawak ini. Karena sebagian besar biawak rata-rata mereka akan membuang kotoran di dalam tempat berenangnya atau di dalam tempat berendamnya, seperti itu. Nah, jadi pentingnya air harus diganti sesering mungkin, jangan sampai kotor, karena jika kotor juga kan kotorannya nanti menyerap di warna kulitnya jadi tidak cerah, seperti itu guys. Nah, kebetulan ini yang saya punya memiliki motif yang lumayan, kemungkinan ini nanti akan saya bawa ke kontes ya, seperti itu. Ini sudah aman sekali, seperti itu. Makanannya bisa kita kasih jangkrik. Nah untuk videonya nanti saya buatkan lagi untuk cara memberi makannya, karena kebetulan pakannya sedang habis di saya belum beli lagi jangkriknya atau ikannya. Biasa juga dia saya kasih ikan kecil, ikan kayak anak mas yang dijual di kios-kios ikan terdekat. Lebih bagus lagi untuk kecerahan warnanya, lebih bagus lagi kita kasih udang. Nah udang itu sangat bagus untuk warna dari motif si biawaknya nanti lebih cerah, lebih keluar guys. Oke, mungkin sekian penjelasan seputar biawak kali ini. Nah jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan atau mempunyai pendapat yang berbeda, kalian bisa tulis aja di kolom komentar biar kita sharing nanti, biar kita berbagi ilmu dan wawasan kita juga akan bertambah pastinya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar bisa menyajikan video-video yang bermanfaat dan yang pastinya akan menarik, dengan cara subscribe video ini dan bagikan ke teman-teman kalian, karena akan membantu menambah wawasan dan juga yang pastinya mendukung channel ini. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.